silakan duduk, silakan duduk. Ini dari mana? Dari wartawan. Kenapa hari ini ada rencana kita menerima yang selama ini dikenal trio macan, dan tentunya trio macan ini di dalam dunia maya hebat, artinya karena followersnya lebih dari 500 juta. Nah, pada kawan-kawan di Setkap, selama ini kan sebenarnya laporan-laporan mengenai tindak pidana korupsi dan sebagainya sudah biasa. Kita menerima laporan tertulis baik dari pelapor yang jelas maupun juga yang tapi tertulis yang tidak ada identitasnya. Jadi identitasnya bisa menggunakan ya gerakan pemuda anti korupsi dan sebagainya. Kalau dia merupakan laporan tertulis, tidak di dalam dunia maya, kita memang memprosesnya juga. Jadi pada staf juga selama ini kita memproses laporan-laporan mengenai masalah adanya tindak pidana korupsi yang terkait dengan anggota kabinet, menteri atau pejabat lainnya, kita lakukan. Tapi pemeriksaan tidak perlu lagi. Nah, jadi karena ada kaitan-kaitan itu, maka Setkap memang akhirnya kita punya deputi, namanya deputi kedeputian politik, hukum dan keamanan, deputi Polhukam. Nah, jadi mereka juga ditugaskan untuk menerima laporan-laporan yang macam-macam, pokoknya tidak pidana lah, ya. Perdata juga ada, yang terkait dengan BUMN dan sebagainya, maupun juga perdata biasa, ada yang kita langsung kirim kepada kepolisian maupun kejaksaan untuk memeriksanya. Tapi semuanya ada laporannya yang tertulis. Kita ingin meluruskan dan memprosesnya bila memang itu dilakukan laporan tertulisnya oleh adik-adik trio macan, kita akan pelajari mengenai tindak pidana korupsi yang dianggap adanya tindak pidana korupsi dari Pak Dahlan Iskan sesuai dengan laporannya dari trio macan. Itu banyak yang di-tweet oleh trio macan dan kemudian disebarluaskan oleh kawan-kawannya atau akun Twitter lainnya. Saya tidak meladeni. Karena apa? Karena ini kan semuanya anonim dan di dalam dunia maya. Tidak mungkin saya memproses itu kalau itu laporan-laporan dari dunia maya. Nah, kemudian saya melihat perkembangannya bahwa trio macan ingin segera KPK, penegak hukum, kejaksaan, kepolisian melakukan penyelidikan atau tindak pemeriksaan pidana korupsi yang dituduhkan kepada Pak Dahlan Iskan sebagai Menteri BUMN dan juga tentunya member of the Cabinet. Dan tentunya itu menjadi terkait urusannya dengan kami kalau menjadi itu masalah daripada anggota kabinet. Nah, belakangan karena tidak dapat tanggapan katanya dari KPK, menurut trio macan saya baca dalam tweetnya bahwa KPK mempersulit
menanggapi aduannya Trio Macan. Kemudian juga polisi tidak menanggapi ataupun kejaksaan tidak menanggapi. Seolah-olah laporan dari Trio Macan mengenai tuduhan korupsi yang kepada Dahlan itu tidak ditanggapi oleh penegak hukum. Nah, tentunya saya kira penegak hukum tidak memprosesnya karena selama ini laporannya di dunia maya. Jadi memang sulit. Saya tidak tahu secara hukum apakah laporan di dunia maya itu bisa diproses oleh penegak hukum. Tapi secara hukum saya memahami itu sulit. Karena kan itu anonim. Nanti di dalam BAP-nya penyelidikan itu bagaimana. Nah, kemudian tambahan yang terakhir saya memberikan respon tentunya di dalam tweet saya, yaitu bahwa dianggap bahwa Presiden terima setoran dari Pak Dahlan Iskan, gitu, tidak memprosesnya, kurang lebih kesannya seperti itu. Oleh karena itu saya membalas dalam tweet saya mengatakan, saya pastikan tidak ada setoran dari Pak Dahlan Iskan kepada Presiden, itu saya pastikan. Gitu. Nah, kemudian dari situ saya ingin, karena ini adik-adik niatnya baik, andai kata ingin pemberantasan korupsi, bukan hanya yang Pak Dahlan Iskan yang saya tahu, Trio Macan buat laporan, ya udah kita buka kontak saja, yaitu kita mengundang. Pada hari ini memang tadinya semula jam 9, tapi kami belakangan dapat undangan kemarin jam 10 kami harus ikut rapat BPJS di rapat kabinet terbatas di Bogor. Oleh karena itulah saya mengajukannya jam 8 dan menurut konfirmasi sampai terakhir kawan Trio Macan menjanjikan confirm jam 8. Coba apakah tamunya sudah datang jam 8? Coba dicek. Kita masih menunggu, mudah-mudahan adik-adik dari Trio Macan itu hadir. Tentunya kalau mereka hadir kita hargai, dan saya tidak akan memproses dalam arti pertanggungjawaban dia. Saya tidak di dalam konsekuensi mengusut Trio Macan, tidak. Itu haknya mereka dengan akun Twitternya, dan tanggung jawabnya memang sulit. Saya masih belum tahu bagaimana tata secara hukum ataupun semacam etika, kan apakah sampai sekarang belum ada kan kayak kode etik daripada pelapor-pelapor tindak pidana korupsi di dalam dunia maya ini gimana gitu. Nah, sementara tidak ditanggapi, tapi seolah-olah kalau tidak ditanggapi oleh penegak hukum dianggap penegak hukumnya yang lemot gitu loh, atau tidak mau bereaksi gitu. Kan agak sulit memang. Nah, penyelidikan ini didasarkan pada dua hal, yaitu temuan aparat penegak hukum sendiri ataupun laporan dari masyarakat. Nah, yang kita bicara adalah mengenai masalah laporan dari masyarakat. Dalam menangani laporan masyarakat, maka pelapor itu harus menyampaikan memang secara tertulis atau dia langsung datang ke kantor polisi. Selalu di depan kantor polisi itu ada bagian pengaduan masyarakat, dan dia nanti akan dibuatkan BAP, berita acara pemeriksaan atas laporannya dia, sehingga memang sulit bagi kepolisian untuk menindaklanjuti keterangan-keterangan yang ada di dalam dunia maya, karena bisa juga itu menjadi fitnah. Untuk itu maka memang itu belum ada aturannya kita sekarang ini, makanya dalam hukum itu hanya sekarang masih ditentukan bahwa laporan itu dia sampaikan secara langsung di BAP, menjadi tertulis dia tanda tangan, atau dia sampaikan secara tertulis dengan identitas yang jelas, agar tidak terjadi fitnah dalam proses hukum yang akan dijalankan. Gitu Pak. Ini wartawan datang inisiatif sendiri atau kan saya kita nggak ngundang kan? Inisiatif sendiri ya? Iya Pak. Ya. Nggak apa-apa terbuka. Tapi saya nggak ngundang loh.
Nah ini kan terakhir saya punya full tweet buat Trio Macan. Oke, confirm jam 8 ya, nggak ada itu perangkap-perangkapan. Saya sudah terima banyak aduan kasus-kasus, jadi hal biasa-biasa aja, normal. Jadi karena ada yang mengatakan hati-hati Chan, Anda akan diperangkap oleh Setkap, yang saya bilang enggak lah gitu. Nah ini 3 full tweet saya kepada Trio Macan. Terus, nah ini, nah dia mengatakan terakhir siap, mohon doanya ya. Mungkin itu bukan hati-hati Chan, kemungkinan perangkap gitu. Nah, kita saya jawab. Ini masuk dulu. Tanya trio, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Dan saya tahu bahwa adik-adik ini atau Bung ini mewakili sebagai pengacara Trio Macan ya. Saya undang pagi ini jam 8. Sebelum kita mulai, saya menanyakan dulu. Sebenarnya ada wartawan di sini saya tidak mengundang. Tapi saya tidak melarang mereka datang. Nah, untuk pengacara, ini haknya ya, ini yang wakil Trio Macan, haknya, apakah ini mau tertutup atau terbuka? Yang mana Trio Macan? Kita menginginkan 4. itu masuk tertutup. Tertutup. Nanti kita akan buka. Jadi tolong maaf para wartawan, permintaan dari tamu yang saya undang bahwa pertemuan ini tertutup. Tapi setelah itu mungkin dari pihak pengacara Trio Macan ingin setelah itu boleh ya, begitu ya? Benar? Oke. Mohon maaf pada wartawan, kami harapkan segera untuk keluar dulu. Mohon maaf biar staf saya dengan para pengacara kita hormati tamu yang kita undang. Ya, mohon maaf ya. Oke ya. Cukup ya wartawan, segera. Sebentar, Pak. Ayo agak cepat karena saya nanti jam 10 ini harus ada di Bogor.